tampilkan ya Pak. Oke. Ya. Enggak, Pak Kasman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, kurang Amin. suatu apa, sehingga kita bisa melaksanakan pelatihan ini dengan keadaan sehat dan selamat, sehingga bisa semuanya bisa mengikuti ini dengan baik. Amin. Sebelum saya menguraikan apa yang ingin saya sampaikan, terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan pantun. Ikan cepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Cakep. Masya Allah. Baiklah, para peserta semuanya, tibalah saatnya kepada materi kita selanjutnya, yaitu tentang kerangka kurikulum. Untuk kerangka kurikulum, mungkin Bapak dan Ibu sudah membacanya atau materi sebelumnya. Kemudian dari yang akan kita pelajari itu adalah kita mengharapkan atau diharapkan Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa mengidentifikasi komponen kerangka kurikulum dan pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Tolong kecilkan sedikit Bu itunya Bu, nggak kelihatan. Ya, ini. Nah, sip. Kemudian slide selanjutnya next. Slide selanjutnya. Nah ini. Capaian dari modul ini, Bapak dan Ibu harus memahami kerangka dasar kurikulum. Yang mana kerangka dasar kurikulum itu peserta dapat memahami pentingnya sebuah kurikulum dalam pembelajaran. Nah ini, kemudian ada juga profil pelajar Pancasila, yang mana peserta dapat menjelaskan dimaksud dengan profil Pancasila itu apa, kemudian bisa menjelaskan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila, kemudian bisa menjelaskan kegunaan profil pelajar Pancasila, dan bisa mengenal tahapan-tahapan dalam mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini ya ada P3 ya, bukan pemuda Pancasila ya, tapi pelajar Pancasila. Nah, Oke, Bapak. Selanjutnya kita akan mengenal struktur kurikulum. Apa itu struktur kurikulum? Nanti akan kita bahas. Nah ini nanti kita akan dihadapkan atau diharapkan peserta itu nanti dapat mengetahui struktur kurikulum sekolah penggerak, baik pada PAUD, SD, SMP maupun SMA. Jadi semuanya harus mengetahui struktur kurikulumnya seperti apa di sekolah penggerak ini. Kita lanjut kepada prinsip pembelajaran dan asesmennya. Prinsip pembelajaran dan asesmen. Namun zaman baheula lama asesmennya penilaian. Zaman ayeuna ganti ngaran jadi asesmen. Ya. Nah ini supaya kita tahu aja istilah-istilah seperti ini. Memang ini asesmen itu muncul di kurikulum satuan kurikulum operasional sekolah ya. Satuan Pendidikan. KWSP. Ya, KWSP. Kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya. Kemudian dalam prinsip pembelajaran dan asesmen itu diharapkan dapat menjelaskan fungsi dan prinsip pembelajaran
dan asesmen. Selanjutnya dapat menjelaskan apa saja prinsip-prinsip pembelajaran itu dan juga dapat menjelaskan apa saja prinsip-prinsip asesmen dan menjelaskan keterkaitan prinsip pembelajaran dan asesmen. Baik, Bapak dan Ibu, itu adalah tujuan yang ingin kita capai dalam pertemuan kita ini yang mengenai kurikulum ya. Lanjut, Bu. Nah, ini ada seperti biasa ya, dalam itu ada yang namanya pendahuluan, ada kerangka dasar kurikulum, Pancasila, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran asesmen. Ya, kita kembali kepada kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulum itu tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan melalui hal-hal yang paling fundamental, yaitu kurikulum. Ya, jadi peningkatan kualitas pendidikan itu diawali dengan atau melalui hal yang paling fundamental, yaitu kurikulum. Dengan adanya kurikulum udah otomatis ya kita untuk maju atau untuk bergerak itu ada dasarnya, yaitu itu ada kurikulum ya. Kemudian kurikulum itu bersifat dinamis, artinya apa? Jadi tidak ada kalimat atau tidak ada yang tidak mungkin diperbaiki lah. Sehingga kurikulum itu setiap tahun ya, yang setiap tahun yang kita buat itu sifatnya dinamis, artinya selalu ada perubahan-perubahan yang dianggap perlu lah menyesuaikan dengan keadaan zaman. Nah, itulah makanya kurikulum itu sifatnya dinamis, jadi tidak statis. Kalau bersifat dinamis artinya selalu ada perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan dibutuhkan oleh sekolah tersebut untuk pengembangan pembelajaran dan paradigma baru. Maka dari itulah, dari dua alasan ini, maka terbentuklah kurikulum sekolah penggerak. Jadi kurikulum sekolah penggerak itu dilatar belakangi dengan adanya fundamental yaitu kurikulum dan karena bersifat dinamis tadi. Salah satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak adalah adanya bagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Adanya di sini adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Satuan pendidikan dimaksud di sini adalah kita sekolah dasar ya. Selanjutnya, nah sini ada kewenangan pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Yang kita bedakan pertama adalah pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk pertama adalah struktur kurikulum, menetapkan struktur kurikulum yang sudah dibakukan ya oleh pemerintah. Kemudian adanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sudah pasti termuat dalam muatan kurikulum satuan pendidikan. Yang selanjutnya ada juga komponen capaian pembelajaran. Komponen capaian pembelajaran yang sudah dibakukan oleh pemerintah. Jadi kita tinggal mengadopsi saja dari sana. Sehingga kita tidak dipusingkan lagi menggunakan capaian pembelajaran yang ingin diharapkan oleh guru atau oleh kita selaku pendidik. Kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen. Coba kalau kita ingat di kurikulum 2013, ini capaian pembelajaran itu istilahnya apa itu? KIKD atau apa itu? Atau barangkali apa namanya? KD ya. KD dalam kurikulum 13 itu kalau di istilah sekarang mah capaian pembelajaran. Kemudian prinsip pembelajarannya itu bisa berupa tujuan ya, atau dari KD turun ke apalagi itu, dari KD kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran dan
asesmen itu penilaiannya. Jadi di sini sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Pertama adalah struktur kurikulumnya, kemudian profil pelajar Pancasilanya, capaian pembelajaran atau CP-nya, dan prinsip pembelajaran dan asesmennya. Di sini ada kewenangan satuan pendidikan, ya. Setiap satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Kita tahu bahwa penyusunan visi dan misi itu dibuat oleh sekolah dan bukan oleh pihak luar. Ini dikaitkan dengan apa sih yang harus dilaksanakan oleh sekolah itu sehingga tercermin dalam visi, misi, dan tujuan sekolah. Kemudian kebijakan sekolah juga bisa bisa menggunakan, ya, bisa digunakan untuk kegiatan kurikulum, ya, kebijakan sekolah terkait dengan kurikulum dan pembelajaran dan asesmen. Lanjut, next, ya. Ini bisa kita lihat di dalam struktur kurikulum atau kerangka kurikulum, ya, kerangka kurikulum. Kerangka kurikulum itu diawali dengan sumber hukumnya. Yang pertama melihat dari tujuan pendidikan nasional. Ada tujuan pendidikan nasional seperti yang sudah kita tahu bersama. Di sana terlihat, ya, bahwa tujuan pendidikan nasional itu memiliki beberapa tujuan yang harus kita tahu, harus kita tempuh. Selanjutnya ada juga profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 itu, ya, diantaranya beriman bertakwa, kemudian berkebinekaan, kemudian bergotong royong, terampil, dan apalagi itu yang 2 lagi itu. Apalagi? Kreatif. Nah, kreatif, ya, diantaranya seperti itu. Itu profil Pancasila. Kemudian ada lagi di bawahnya itu ada standar kompetensi lulusan untuk PAUD STPA, ya. Jadi kita tidak mengadopsi karena kita mengharapkan atau mengadopsi daripada 2 tujuan ini, tujuan pendidikan dan profil pelajar Pancasila. Sementara yang kompetensi lulusan hanya untuk PAUD dan STTPPA, ya. Kemudian di sini kita ada 3 yang ingin dicapai dalam pencapaian standar, ya, standar sesuai dengan yang 8 standar di kita itu. Di antaranya adalah standar isi, proses, dan standar penilaian. Standar lainnya mungkin bisa sebagai pelengkap saja. Jadi yang 3 komponen ini yang akan kita garap dalam keseharian kita selaku warga sekolah lah, untuk sekolah kita, ya, memiliki keinginan, kemampuan untuk standar, ya, memenuhi standar isi dan proses dan standar penilaiannya. Nah, di sini dapat dicapai melalui capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu bisa kita aplikasikan untuk standarisinya seperti apa, prosesnya bagaimana, dan penilaiannya seperti apa. Nah, ini juga capaian pembelajaran itu bisa berhubungan dengan struktur kurikulum dengan prinsip pembelajaran asesmen. Selanjutnya dari sini kerangka kurikulum itu ditetapkan pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SNP, Standar Nasional Pendidikan, ya. Itu. Selanjutnya tolong ke bawah ini, ya. Dalam capaian pembelajaran itu kita bisa merumuskan visi misi satuan pendidikan, profil pelajar khas satuan pendidikan, dan konteks dan kebijakan lokal.
Nah, ini bersifat fleksibel dan dinamis tentunya. Satuan pendidikan itu mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakter satuan pendidikan. Nah, di sini juga di antara kemudian dari capaian pembelajaran, kemudian ada visi misi, profil, kemudian konteks dan kebijakan, juga kurikulum operasional itu di satuan pendidikan, kemudian perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Sampai sini dulu, ada yang ingin bertanya? Halo, 4 menit lagi, lanjut. Lanjut. Pas ya. Sampai di sini, barangkali ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti sudah memahami semua. Masya Allah. Ya, ada yang ingin berpendapat atau bertanya, silahkan. Pada Bapak dan Ibu, apakah sudah ngantuk semuanya? Masih pagi Pak, masih pagi Pak. Semuanya. Terima kasih. Ya, Iya. Ya, paling sedikit mungkin ya Bapak terkait ya, dengan enggak. kerangka kurikulum ini begitu. Pada dasarnya kerangka kurikulum ini kan tidak jauh berbeda dengan kurikulum yang memang sudah kita laksanakan, yaitu kurikulum 2013 begitu ya Pak ya. Cuman mungkin ada beberapa istilah-istilah saja yang dirubah dan mungkin konten-kontennya secara ini karena mungkin ada internalisasi tadi profil pelajar Pancasila mungkin seperti itu ya Bapak. Ya. Baik. Mungkin itu Pak. Kalau saya pertanyaan terakhir betul. ya. Betul sekali apa yang katakan Ibu Dani tadi. Sebetulnya kurikulum juga, kurikulum sebelumnya juga hampir sama, hanya beda istilah aja ya barangkali ya. Ya terutama turunan KTSP. KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sekarang berubah menjadi kurikulum apa namanya itu kurikulum organisasi apa namanya? KOSP ya, kurikulum KOSP. ya, satuan pendidikan, kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi barangkali itu beda hanya aja pengembangan ya. Pak ya. Beda O aja gitu ya. Pengembangan saja dari operasional kurikulum satuan sebelumnya. pendidikan. Jadi dulu KTSP yang sekarang mah KOSP. Kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi lama operasional nah ini mau dibere operasional. Dalam-dalamnya ya sama kurikulum 13 juga kurikulum, tapi di sana tidak ada profil Pancasila, apalagi profil pemuda Pancasila ya. Bukan tempatnya ya Pak. Bukan tempatnya. Gitu. Jadi di sana sudah capaian pembelajarannya mungkin beda istilah, bukan capaian pembelajaran tapi kompetensi inti ya, atau kompetensi dasar yang harus dikuasai. Kemudian turun lagi ke kompetensi intinya, prinsip pembelajarannya, yang tujuannya mungkin, dan asesmennya ada penilaiannya seperti itu. Ya hanya beda istilah aja. Ya demikian Bu Anik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang disampaikan lagi, demikian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.